Dia disuruh ikut salah satu workshop penulisan, siapa tahu dapat inspirasi dari workshop tersebut, ikut saja. Maka dia ikut dalam workshop tersebut, dan mungkin boleh jadi karena usianya baru 16 tahun, dia ingat sekali dengan kalimat-kalimat yang diberikan, dan dia mulai berjanji, mulai hari ini saya akan mulai menulis sesuatu di blog saya. Dia bikin blog putriblogspot.com. Hari pertama dia menulis, saya berjanji dengan saya, Putri, kita mulai berjanji hari ini, setiap kali kamu akan memposting satu tulisan di blog kamu. Oke Bang Terry, siap, saya laksanakan. Dia mulai memposting tulisan-tulisan. Kalian tahu, 3 bulan berlalu, dia terus menulis setiap hari. Yang dia tulis itu pertama-tama kebencian dia. Saya benci ibu saya benci bapak saya. Besok lusa dia nulis puisi tentang kebencian. Benci semua isinya, marah, jengkel, frustasi. Mana usia 16 tahun harus menghadapi realita orang tua bercerai dan seterusnya. Apa sih isi dari blog? Akan seperti itu. 3 bulan berlalu dia ngirim email misalnya, Bang Tere, saya sudah menulis sesuai yang Bang Tere suruh. Tapi Bang Tere, saya tidak tahu blog saya itu siapa yang mengunjungi. Nggak ada yang like dan nggak ada yang komen Bang Tere. Pokoknya nggak ada. Bang Tere pernah berkunjung nggak ke blog saya? Saya harus jujur bilang kan, saya nggak pernah Putri. Bang Tere bisa nggak sekali-sekali berkunjung Bang Tere? Oke, saya berkunjung, saya akan baca. 6 bulan berlalu, tulisan dia semakin baik. Kalau tadi dia benci, dia mulai berpikir, ngapain juga saya harus menulis sesuatu yang menyebalkan gitu ya. Saya mulai menulis tentang mimpi-mimpi, cita-cita, harapan dan semuanya, tentang teman-teman, tentang situasi, review film, review buku dan seterusnya. 6 bulan berlalu dia kirim email ke saya, Bang Tere, saya juga sudah menulis banyak sekali Bang Tere. Bang Tere sudah baca? Baca. Bang Tere komen dong sekali-sekali like gitu ya. Saya pengen tahu gimana komen Bang Tere. Saya bilang ke dia lewat email, kita kan sudah sepakat, kamu menulis karena kamu pengen melepaskan semua emosi kamu, tidak terpaksa, tidak dipaksa, dan jelas tidak berharap komen saya kan. Tapi Bang Tere, saya kan pengen tahu komen orang. Bahkan di blog itu saya nggak tahu siapa yang pernah berkunjung. Sayangnya Putri itu bertemu dengan saya yang keras kepala sekali soal begituan. Jadi saya mendidik orang itu kadang keras sekali. Jadi saya bilang, nggak akan pernah kejadian Putri, kamu akan saya komenin karena kamu minta. Nggak akan. Jadi kamu terus saja menulis. Kita kan sudah sepakat 1 tahun kamu akan terus menulis. 12 tahun berlalu, nggak tahu apa yang terjadi. Di akhir tahun tersebut, hingga akhir cerita, dia juga nggak tahu siapa yang pernah membaca blog dia, berapa banyak yang pernah membaca blog dia, berapa ribu yang pernah membaca dia. Tapi dia tahu persis bahwa ada salah satu anak, kita sebut saja namanya Ayu gitu ya, tinggal di seberang pulau. Si Ayu ini usianya 16 tahun sama persis seperti dia, dan si Ayu ini juga masalahnya sama persis seperti dia. Broken home, ibu bapaknya bercerai, mulai ngobat, bahkan dia hampir bunuh diri, tidak kuat lagi menunggu anak remaja. Apa yang terjadi ketika dia sudah sangat putus asa sekali? Orang kan suka blog walking kan, cari-cari kan ya. Dia menemukan blognya si Putri. Dia baca dari awal sekali ketika penuh dengan kebencian, marah, puisi, benci, sepak. Si Ayu merasa gue banget atas tulisan tersebut. Kamu itu nasib yang sama dialami. Dia baca terus, dia ikuti bulan ketiga, bulan keempat, harapan, cita-cita, mimpi dan seterusnya sampai selesai. Sekarang pertanyaan saya, lebih bermanfaat satu buku yang dicetak jutaan eksemplar, dibaca oleh jutaan orang tapi tidak menyelamatkan satu anak manusia pun, atau dibandingkan satu blog Putri yang berhasil menyelamatkan satu teman sebayanya untuk tidak bunuh diri dan tidak kehilangan masa depan? Kalian pilih yang mana? Satu blog. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian ingin menjadi penulis, mulailah menulis dari sekarang. Bukan karena kalian ingin terkenal menjadi seorang penulis ngetop, punya film dan seterusnya, tapi kalian ingin meluruhkan perasaan, berbagi tentang concern dan seterusnya. Kita lihat beberapa tahun ke depan akan seperti apa kalian. Walaupun kalian tidak menjadi seseorang yang terkenal, punya film dan seterusnya, kalian punya sudut pandang yang lebih berbeda dibanding orang banyak. Oke, itu saja dari saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.